Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Viola Carini. Saya merupakan salah satu adik asuh dari Metiko yang berasal dari Lok Sumawe atau Aceh Utara. Saat ini saya sedang berkuliah di STM Mikroskill Medan semester 5. Berkesempatan pada hari ini, saya ingin memberikan sebuah Dhamma Desana atau sharing Dhamma dengan topik kebajikan sumber keberkahan. Nah, terdapat dalam sutta yaitu Manggala Sutta yang dimana Dananca Dhammacaryaca Natakananca Sanggaho Anawajani Kamani Etang Manggala Mutamang, yang dimana artinya berdana melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan perbuatan tercela, itulah berkah utama. Nah, dalam kehidupan ini, siapapun orangnya, beragama atau tidak beragama, berkulit putih atau hitam, tentu semua makhluk mengharapkan berkah kehidupan, baik di kehidupan yang sekarang maupun yang mendatang. Sering kita temui pula di dalam lingkungan masyarakat, banyak orang yang hidupnya hanya disibukkan mencari berkah, pergi ke tempat yang seperti keramat, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke goa-goa, atau ke tempat lainnya yang dianggap di sanalah sumber berkah dan mereka akan mendapatkan berkah yang melimpah. Ada juga yang sibuk mencari berkah, pergi ke orang-orang yang dianggap sakti, seperti pergi ke dukun, yang menurut mereka dengan usaha atau cara demikian, mereka akan mendapatkan sebuah berkah, kesuksesan, kekayaan, jodoh, kedamaian, kebahagiaan, dan berkah yang lainnya. Demikian pula, umat Buddha masih banyak yang percaya dan meyakini hal-hal demikian. Dengan hanya sebatas membaca parita, membaca mantra, dan mendapat air parita dari para bhikkhu dan samanera akan mendapatkan berkah. Apakah benar menurut Dhamma demikian berkah itu akan didapatkan? Nah, tentu saja tidak benar, ya. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan hal demikian kepada umatnya. Nah, bukan dengan cara yang demikian pula kita akan mendapatkan berkah kedamaian, juga kebahagiaan. Jadi menurut Dhamma, sesungguhnya saat ini kita terlahir menjadi manusia merupakan berkah dan kebahagiaan yang luar biasa nilainya. Apalagi terlahir menjadi manusia yang bisa mengenal ajaran Sang Buddha, sekaligus bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan berkah dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Maka dari itu, sangat sesuai dengan tema yang dianggap ya pada sebuah majalah. Ya, saya pernah membaca sebuah majalah yaitu Dhammacakka edisi Katina tahun 2016. Bisa berbuat baik adalah berkah, itu temanya. Nah, jadi Sang Buddha sangat menganjurkan kepada kita semua, umat Buddha, begitu pentingnya melakukan kebajikan dalam bentuk apapun. Karena sesungguhnya kebajikan itu ialah sumber dari segala berkah dan kebahagiaan. Dalam ajaran Sang Buddha, kita sudah ditunjukkan secara jelas dan sistematis dalam melakukan kebaikan. Banyak macam cara yang diajarkan Sang Buddha untuk
melakukan kebajikan atau berbuat baik yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, mungkin salah satunya Sang Buddha menjelaskan ada 10 macam ya, cara untuk melakukan perbuatan baik yang akan membuahkan berkah dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang dimana kemudian biasa ya sering disebut dengan dasa punya kiryawatu atau dasa punya kiryawatu. Ini terdiri dari 4 kata ya, yang dimana yaitu kata pertama yaitu dasa, lalu punya, kirya, dan watu. Dimana dasa kata pertama yaitu dasa artinya 10. Yang dimana kata kedua ada punya, itu artinya jasa. Bisa baik, bisa artinya bajik, bisa artinya manfaat, dan juga bisa diartikan sebagai berguna ya. Nah, lalu ada kata yang ketiga itu ada kirya, yang dimana artinya itu melakukan ya, melakukan. Nah, dan yang terakhir itu ada kata watu. Watu itu artinya dasar atau hal ataupun cara. Nah, jadi arti keseluruhan dari dasa punya kirya watu itu adalah 10 landasan untuk berbuat kebajikan atau jasa kebajikan. Nah, ajaran ini sangat dianjurkan bagi umat Buddha yang untuk mempraktikkan keseluruhan dari dasa punya kiryawatu tersebut. Nah, 10 landasan untuk berbuat kebajikan tersebut akan saya jelaskan sedikit ya, supaya kita bisa memahami apa saja 10 landasan tersebut dan apa sih makna dari 10 landasan tersebut. Nah, saya mulai dari 10 landasan yang pertama, itu ada dana. Nah, dana itu artinya beramal atau memberi ya, ataupun sering orang sebut sebagai membantu atau menolong makhluk lain tanpa mengharapkan balasan dari mereka yang telah menerima dana kita. Nah, jadi ketika kita menolong ya atau berdana kepada makhluk lain yang menurut kita lebih membutuhkan ya, membutuhkan pertolongan kita, atau kita ingin berdana kepada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan kita. Nah, kita berdana atau menolong makhluk tersebut tanpa harus mengharapkan sebuah balasan dari mereka yang telah menerima dana kita. Nah, lalu ada landasan yang kedua, yaitu tentang sila. Sila artinya hidup bersusila. Ya, perbuatan, etika, dan moral itu semuanya harus punya moral ya, etika yang baik, moral yang baik, perbuatan juga harus baik dan punya bersusila ya, bersusila. Nah, sila diantaranya adalah Pancasila atau 5 latihan kemoralan. Ya, itu biasa terdapat di Pancasila. Dalam parita itu ada parita Pancasila. Ya, 5 latihan kemoralan. Itulah landasan yang kedua mengenai sila. Nah, untuk landasan yang ketiga itu ada yang namanya bawana. Ya, bawana. Ya, dimana artinya meditasi atau samadhi dengan tujuan kita mengembangkan pikiran yang baik tertuju pada satu objek. Ya, saya ulangi, yaitu bawana. Bawana dimana artinya kita melatih meditasi atau samadhi. Ya, dimana kita melatih meditasi atau samadhi ini memiliki tujuan, dimana tujuannya untuk mengembangkan pikiran kita
yang baik, pikiran kita yang baik, yang dimana akan tertuju pada hanya satu objek. Oke, selanjutnya ada landasan yang keempat, yaitu apacayana. Nah, landasan keempat, yaitu apacayana ini artinya itu seperti berendah hati dan punya rasa hormat, atau menghormat kepada mereka yang lebih tua dan patut diberi hormat. Ya, kita harus sebagai manusia kita harus berendah hati, ya, dan punya rasa hormat. Nah, punya rasa hormatnya dimaksudkan yaitu menghormat. Kita bisa menghormat kepada orang yang lebih tua daripada kita, dimana orang yang lebih tua daripada kita itu lebih patut kita berikan hormat kepada mereka. Nah, lalu landasan yang kelima itu ada yang namanya weyawaca. Nah, weyawaca ini diartikan yaitu sebagai berbakti serta bersemangat dalam melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Nah, jadi weyawaca ini kita memiliki sifat berbakti, ya, baik itu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang yang lebih tua daripada kita, ya, serta kita berbakti serta bersemangat dalam melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Nah, jadi sebaiknya kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan dengan bersemangat. Oke, lalu yang keenam, dasar yang keenam itu ada yang namanya patidana. Ya, patidana ini artinya itu membagi jasa, kebajikan atau kebahagiaan terhadap semua makhluk dan orang lain. Ya, dengan tidak kikir dan tidak mementingkan diri kita sendiri. Nah, patidana ini itu biasa sering kita lakukan ketika ada katina, kita melakukan patidana. Nah, di mana patidana ini kita memberikan jasa kebajikan kita, membagi jasa kebajikan atau kebahagiaan kepada semua makhluk dan orang lain yang membutuhkan, ya, tanpa terkecuali, ya, yang dimana kita tidak boleh kikir dan kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya itu ada landasan yang ketujuh. Landasan yang ketujuh itu adalah patumodana. Nah, patumodana ini itu artinya bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain, ataupun tidak merasa iri hati maupun benci. Nah, di sini kita harus mengembangkan ya sifat bersimpati terhadap semua makhluk, di mana bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain. Ya, kita tidak boleh iri terhadap apa yang didapatkannya oleh orang lain, kebahagiaan apa yang didapatkan oleh orang lain. Jadi kita harus mempunyai rasa bersimpati, ya, bahwasanya orang lain berbahagia, kita pun harus ikut berbahagia. Ya, kebahagiaan orang lain itu kita harus turut ikut berbahagia. Ya, kita tidak boleh merasa iri hati, sehingga ketika kita iri pasti akan muncul yang namanya benci, ya, namanya kebencian. Nah, oke, selanjutnya ada landasan yang ke-8. Landasan yang ke-8 itu ada namanya Dhamma Sawana, yang dimana artinya mempelajari dan sering mendengar dhamma atau khotbah atau ceramah dhamma. Nah, di sini kita mempelajari, ya, kita tidak hanya mendengar, tidak hanya harus sering-sering mendengar dhamma ataupun khotbah atau ceramah dhamma, tetapi kita setelah mendengar, kita harus mempelajari, kita harus pahami sebenarnya tujuan dari dhamma tersebut apa sih, gitu. Kita setelah mendengar, kita harus pelajari, kita harus memahami makna dari dhamma tersebut, serta setelah kita memahami, kita harus mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
hingga apa yang sudah kita dengar dan kita pahami, kita pelajari, dan setelah kita praktekkan itu akan membawakan kebaikan ya, membuahkan kebaikan serta membuahkan berkah, kebahagiaan bagi kita ketika kita bisa mempraktekkan dhamma tersebut. Nah, selanjutnya itu ada landasan yang ke-9. Landasan yang ke-9 itu ada Dhamma Desana. Dhamma Desana itu artinya menyebarkan atau menerangkan dhamma. Ya. Nah, kita mendengarkan dhamma atau menyebarkan dhamma merupakan praktik dhamma yang tentu akan membawa banyak sekali manfaat yang besar ya. Karena ketika kita sebelum kita menyebarkan dhamma, pasti kita sudah mempelajari, kita sudah memahami. Ya, kita sudah memahami apa sih dhamma tersebut? Apa sih dhamma? Apa arti dhamma? Ya, apa yang akan menyebabkan yang ketika kita sudah mempelajari dhamma tersebut? Ya, apa sebab setelah kita mempelajari dhamma tersebut? Ya. Nah, selanjutnya ada landasan yang terakhir atau landasan yang ke-10, yaitu Ditta Jukama. Ditta Jukama ini artinya berpandangan hidup yang benar. Ya. Nah, maksud di sini pandangan hidup yang benar itu artinya lahir dari pikiran yang benar. Pikiran yang benar ini adalah pikiran yang telah terbebas dari loba, dosa, dan moha. Nah, dari kita hidup di dunia ini ya, kita hidup itu harus memiliki atau berpandangan hidup yang benar. Ya, karena pandangan hidup yang benar itu ya artinya kita lahir dari pikiran kita, dari pikiran kita yang benar. Pikiran yang benar itu adalah pikiran yang telah terbebas, ya, telah terbebas dari yang namanya loba, yang namanya dosa, dan yang namanya moha. Nah, itulah 10 macam ya atau cara baik yang apabila dipraktikkan dalam kehidupan akan membawa banyak manfaat dan berkah bagi kehidupan kita. Sungguh amat luar biasa ya. Berkahnya juga manfaatnya kalau kita mempraktikkan semua perbuatan baik tersebut. Hendaklah kita mulai sekarang. Ya, marilah kita munculkan semangat hidup yang baru, karena begitu beruntungnya kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan kebajikan dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ya, kita juga bisa terlahir menjadi manusia dan mengenal ajaran Sang Buddha saja adalah berkah yang begitu luar biasa nilainya. Ya, apalagi kita bisa mempelajari dan langsung mempraktikkan perbuatan baik atau bajik. Sudah tentu ini merupakan berkah kehidupan yang amat luar biasa bagi kita sebagai seorang umat Buddha. Sesungguhnya inilah yang patut kita kerjakan dan kita renungkan setiap saat dalam kehidupan yang singkat ini. Nah, marilah kita tetap bersemangat dalam menjalani hidup dengan terus berpedoman pada ajaran Buddha. Berpedoman di sini ya artinya kita terus berusaha mendorong diri kita sendiri ya, dengan semaksimal mungkin untuk mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Karena ya sesungguhnya dengan mempraktikkan dhamma ajaran Sang Buddha, kita akan memperoleh segala keberkahan,